Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurismayati dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandalusada Slawi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang apoptosis, antiproliferasi, dan chelating agent. Yuk langsung kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama ada apoptosis. Apa sih artinya apoptosis itu? Ya, apoptosis adalah kematian sel yang terprogram melalui proses kerusakan kromatin pada nukleus atau inti sel. Sel akan menyusut dengan pembentukan badan-badan apoptosom atau apoptotic body, dan sel akan menyerahkan dirinya sendiri untuk dimakan makrofag. Apoptosis itu sendiri dipicu oleh eksogen dan endogen rangsangan seperti radiasi ultraviolet, tekanan oksidatif, dan bahan kimia genotoksik yang merupakan fenomena penting dalam sistem biologi. Kerusakan DNA mengaktifkan dan menstabilkan P53 pada inti dan sitoplasma, serta mengatur protein lain yang merangsang jalur apoptosis intrinsik dan ekstrinsik. Berfungsinya jalur apoptosis dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti kanker, neurodegeneratif, dan gangguan autoimun. Ya, jadi apoptosis merupakan suatu mekanisme fisiologis pengurangan sel untuk perbaikan jaringan dan pelepasan sel yang rusak dan yang dapat membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang bertanggung jawab dalam peristiwa apoptosis. Yang pertama ada kerusakan sel yang terprogram selama embriogenesis. Yang kedua, delesis sel pada populasi sel-sel yang berproliferase. Yang ketiga, kematian sel pada tumor. Yang keempat, kematian netrofil selama respon inflamasi akut. Yang kelima, kematian sel imun baik limfosit B dan limfosit T. Yang terakhir, kematian sel yang diinduksi oleh sel-sel T sitotoksik. Next, ada mekanisme terjadinya apoptosis. Bisa kita lihat sendiri pada gambar. Mula-mula sel normal, lalu akan menyusut dan kromatin memadat, mengakibatkan pelupuhan membran dan inti sel mulai hancur. Lalu terbentuknya tubuh apoptosis dan menjadi lisis tubuh apoptosis. Ya, jadi itu mekanisme terjadinya apoptosis. Untuk pengobatan apoptosis dapat digunakan dengan dua metode, yaitu radioterapi dan kemoterapi. Pada radioterapi, radiasi pengion menginduksi kerusakan DNA yang memicu apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Dosis radiasi dibagi untuk memungkinkan pemulihan jaringan normal sehingga dapat mengurangi efek samping. Sedangkan pada kemoterapi dapat bekerja dengan 3 cara. Yang pertama, merusak DNA dari sel-sel yang membelah dengan cepat yang dideteksi oleh jalur P53 atau RB. Contoh obatnya ada melvalan. Yang kedua, merusak apatus spindle sel atau mencegah kejadian pembelahan sel. Contoh obatnya ada alkaloid vinca. Dan yang ketiga adalah menghambat sintesis DNA. Contoh obatnya ada methotrexate. Yang kedua ada antiproliferatif. Antiproliferatif adalah sinyal anti pertumbuhan yang dibutuhkan oleh sel untuk mengontrol dan menjaga keteraturan sel serta homeostatis jaringan. Dalam sel normal, antiproliferatif bekerja untuk menjaga keteraturan sel dan homeostatis jaringan. Sinyal anti pertumbuhan dapat memblok proliferasi dengan dua mekanisme yang berbeda, yaitu sel dipaksa keluar dari fase proliferasi yang aktif menuju fase istirahat GO, atau sel diinduksi untuk melepaskan potensi proliferasi secara permanen dengan diinduksi untuk memasuki fase postmitotik. Sel kanker memiliki kemampuan untuk menghindari dari sinyal anti pertumbuhan yang berhubungan dengan daur sel.
Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi pada beberapa gen proto-onkogen. Yang ketiga ada chelating agent. Chelating agent atau zat pengikat logam dapat mengikat logam dalam bentuk ikatan kompleks. Ion-ion logam dapat lepas dari ikatan kompleksnya karena hidrolisis dan degradasi ion logam bebas mudah bereaksi dan pengikat logam akan mengikat ion logam. Chelating agent adalah suatu senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih pendonor elektron yang dapat membentuk suatu ikatan koordinat dengan sebuah atom logam tunggal. Atom pendonor utama pada chelating agent adalah N, O, S, dan P. Setelah membentuk ikatan koordinat, masing-masing atom pendonor berturut-turut membentuk sebuah cincin yang berisi atom tunggal. Struktur melingkar ini disebut sebagai complex chelation atau shell. Secara etimologi, chelat berasal dari bahasa Yunani yaitu chela yang artinya cakar besar lobster. Pengertian chelating agent lainnya adalah bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion logam polivalen untuk membentuk ikatan kompleks sehingga meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan. Untuk contoh chelating agent antara lain adalah citric acid, malic acid, dan lain-lain. Contoh lainnya dapat Anda lihat pada gambar. Untuk selanjutnya, ada aplikasi chelating agent dalam bidang farmasi. Kompleks chelat dari golodinium sering digunakan sebagai agen kontras dalam pemindaian MRI. Meskipun partikel besi dan kompleks chelat mangan juga telah dieksplorasi. Kompleks chelat bifungsional zirconium, gallium, fluor, tembaga, irtium, bromin, atau yodium sering digunakan untuk konjugasi dengan antibodi monoklonal untuk digunakan dalam pencitraan PET berbasis antibodi. Kompleks chelat ini sering menggunakan penggunaan ligan heksadentat seperti desferrioxamin B atau DFO, dan kompleks golodinium sering menggunakan penggunaan ligan oktadentat seperti DTPA. Auranofin, kompleks chelat emas digunakan dalam pengobatan reumatoid arthritis dan penisilamin yang membentuk kompleks chelat dari tembaga, digunakan dalam pengobatan penyakit Wilson, cystinuria, serta reumatoid arthritis yang refraktori. Aplikasi chelating agent pada industri dan pertanian. Yang pertama ada katalisis. Katalis homogen seringkali merupakan kompleks yang dikelat. Contoh yang representatif adalah penggunaan binap dalam hidrogenasi, asimetri Noyori, dan isomerasi asimetri. Yang terakhir memiliki penggunaan praktis pembuatan sintetik seperti mentol. Yang kedua ada air. Asam sitrat digunakan untuk melembutkan air dalam sabun dan deterjen. Chelator sintetis yang umum adalah asam etilen diamin tetraasetik. Fosfonat juga merupakan agen pengkleat yang terkenal. Chelator digunakan dalam program pengolahan air dan khususnya dalam rekayasa uap, misalnya sistem pengolahan air ketel, sistem pengolahan air chelan. Meskipun perlakuan ini sering disebut sebagai pelunakan, kelasi memiliki sedikit efek pada kandungan mineral air, selain membuatnya larut dan menurunkan tingkat pH air. Yang ketiga adalah pupuk. Senyawa logam kleat adalah komponen untuk pupuk untuk menyediakan zat gizi mikro. Bahan gizi mikro ini antara lain adalah mangan, besi, seng, dan tembaga. Diperlukan untuk kesehatan tanaman. Sebagian besar pupuk mengandung garam fosfat yang tanpa adanya agen pengkleat biasanya mengubah ion logam ini menjadi padatan yang tidak larut yang tidak memiliki nilai gizi bagi tanaman. Asam etilen diamin tetraasid adalah agen kleating khas yang menjaga ion logam ini dalam bentuk yang larut.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.